Sorak-sorai, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 697 ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan, Tita pertama sampai Tita ke-10. Tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tita kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Tita ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Tita keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Tita kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tita ke-6. Jangan membunuh. Tita ke-7. Jangan berzina. Tita ke-8. Jangan mencuri. Tita ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Tita ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya,
atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 222 ayat 1 dan 2. Marilah kita bangkit berdiri dan merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 190 ayat 1.
Firman Tuhan sebagai epistel pada minggu ini diambil dari kitab Amsal pasal 1 dimulai dari ayat 29 sampai ayat 33. Amsal pasal 1 ayat 29 sampai 33. Mari kita baca secara responsoria dari kami yang pertama. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan dan malapetaka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 698. Ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan warta jemaat pada minggu ini. Warta Jemaat KPP Tamarunang, Minggu 12 September 2021. 1 Romawi Warta Umum. 1. Nama minggu kita hari ini yaitu Minggu ke-15 setelah Trinitatis. Topik minggu, berhikmat dalam Yesus, marhabisuhon di bagasan Yesus. Kedua, ibadah minggu
September 2021. Ibadah Minggu 19 September 2021 dilaksanakan di gereja masuk pukul 19 WITA dan berbahasa Batak. Dihimbau kepada semua jemaat yang berencana beribadah di gereja agar tetap mengikuti protokol kesehatan. Ketiga, pembinaan majelis gereja dan keluarga. Hari ini setelah selesai ibadah minggu akan dilaksanakan pembinaan majelis gereja dan keluarga kepada semua majelis gereja dan keluarga agar mengikuti kegiatan tersebut. Keempat, kebaktian wilayah. Marilah kita melaksanakan kebaktian wilayah di rumah masing-masing pada hari Selasa 14 September 2021 jam 19.30 WITA. Acara ibadah akan dikirimkan melalui wilayah masing-masing. 5. Persembahan ke depan. A. Hari ini kita mengumpulkan persembahan ke depan untuk operasional Huria. B. Kita akan memberikan persembahan ke depan di hari Minggu 19 September 2021 yang akan datang untuk membantu korban kebakaran rumah jemaat di distrik 16 Labuan Batu, Sumatera Utara. 6. Gotong royong kebersihan gereja. Jadwal yang membersihkan gereja di minggu ini adalah Perhalado dan Jemaat Wilayah 2. Untuk itu kepada semua Perhalado dan Jemaat Wilayah 2 agar datang ke gereja ini pada hari Sabtu 18 September 2021. 7. Memberikan persembahan ibadah keluarga. Diberitahukan kepada semua jemaat HKBP Tamarunang agar kita menyerahkan persembahan ibadah keluarga melalui rekening gereja Bank BRI atas nama HKBP Tamarunang 0224 01 000 299 564. Setelah dikirim, bukti pengiriman kita serahkan kepada situa wilayah melalui wilayah. Marilah kita memberikan dengan sukacita. Kedelapan, menjaga kebersihan gereja. Dihimbau kepada semua jemaat agar kita ikut serta menjaga kebersihan di dalam gereja dan di lingkungan gereja dengan membuang sampah masing-masing di tempat yang telah disediakan. 9. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah sakit maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis atau pendeta jemaat yang sakit in Borussia Nipar dirawat di rumah. 10. Jemaat yang berulang tahun. Majelis HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 12 September. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang merayakan 1. Yesaya Benedict Taswid, anak sekolah minggu 6 September wilayah 1. 2. Sepriana Veronica Burutapea, anak sekolah minggu 6 September wilayah 3. Yang ketiga, Bapak AKB Norman H. Sihite SIK 6 September dari wilayah 3. Keempat, Septian Emmanuel Panjaitan, anak sekolah minggu 9 September wilayah 2. Yang kelima, Sintong Gabrielo Pratama Sitorus, anak sekolah minggu 11 September wilayah 2. Keenam, Situa M. Hutajulu 12 September wilayah 2. 7. Stephen Tri Kaisar Utasoid remaja 12 September
Wilayah 3. Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 11. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakan dari tanggal 6 sampai dengan 12 September. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga yang merayakan. 12. Jemaat yang datang ibadah Minggu 5 September 2021 Gereja HKBP Tamarunang 87 orang. Keuangan gereja kita dapat kita lihat pada bagian keuangan dari warta jemaat ini. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 232 mulai ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang berada di gereja dan saudara-saudara Bapak Ibu yang berada di rumah, live streaming atau online, mari kita buka firman Tuhan pada hari ini dari Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38 saya akan baca untuk kita semua. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ada seorang pejuang Itali. Ada seorang pejuang Itali. Ketika itu di Perang Dunia Kedua, dia mau merekrut. Dia mau mengambil rakyat untuk ikut berperang bersama dengan dia. Dia katakan seperti ini kepada orang-orang yang ditawarkan untuk berperang, "Saudara-saudara, saya menawarkan bukan upah, bukan tempat tinggal, bukan persediaan makanan, tetapi saya tawarkan kepada saudara-saudara kelaparan, kehausan, dan barisan perang. Bagi saudara-saudara yang cinta akan negara, mari ikut bersama saya untuk berperang mempertahankan kedaulatan negara kita." Pejuang ini menawarkan bukan kesenangan, bukan kebahagiaan, bukan tempat tinggal, tetapi dia menawarkan penderitaan, kelaparan, kehausan, dan perang, supaya para prajurit nanti bukan menganggap bahwa perang itu adalah hal-hal yang menyenangkan atau hal-hal yang disukai, supaya para prajuritnya nanti melihat bahwasannya perang itu adalah sesuatu penderitaan. Saudara-saudara, itulah yang dilakukan Yesus dalam khotbahnya, dalam firman-Nya pada saat ini. Perhatikanlah Alkitab kita. Yesus tidak mengatakan kepada para muridnya, "Siapa yang mau mengikut aku, siapa yang mau mengikut aku, ia akan tetap sehat,
tidak pernah sakit, dia akan senang, dia akan happy, dia akan bergembira terus. Tidak. Yesus tidak pernah mengatakan itu kepada para muridnya dan kepada kita pada saat ini. Perhatikan Alkitab kita, supaya tidak ada salah pikiran kita yang mengatakan kalau jadi Kristen itu selalu enak, kalau jadi Kristen itu selalu menyenangkan, kalau jadi Kristen itu selalu happy, senang-senang terus. Oh tidak. Justru apa yang Yesus katakan, setiap orang yang mau ikut aku, di ayat 34, dia harus menyangkal dirinya, dia harus memikul salibnya, dan ikutlah aku. Yesus katakan setiap orang yang mau mengikut Tuhan harus mau menderita. Siapa yang mau ikut kepada Yesus harus mau mati untuk Yesus, harus mau susah, menderita hanya untuk Yesus. Kosuke Koyama, seorang teolog dari Jepang, dia mengatakan seperti ini, tiada gagang pada salib. Kalau kita pegang tas jadi jingjing, tasnya itu kalau kita pegang begini dia enak dibawa. Kalau kita pegang gelas, ada pegangannya itu, dia ringan untuk memegang gelas. Atau koper, begini kalau kita pergi bawa koper, dijingjing kopernya, enak dia didorong-dorong. Salib ini tidak ada gagangnya seperti tas koper itu. Lihatlah salib kita ini, ada gak gagangnya? Ada gak untuk membawanya itu? Tidak ada. Jadi salib bukan untuk dibawa seperti tas koper, salib bukan untuk dibawa seperti gelas, tetapi salib itu dipikul, ditaruh di pundak, dan itu berat. Tiada gagang pada salib. Kosuke Koyama itu mau mengatakan bahwasannya memikul salib Yesus itu berat, penuh penderitaan, penuh perjuangan. Dia menjadi orang Kristen itu berat, harus menerima penderitaan karena Yesus. Berbuat baik itu berat. Siapa yang katakan berbuat baik itu gampang? Tidak. Berbuat baik itu sulit. Sulit. Berbuat kasih itu harus ada penderitaan. Jangan kita katakan berbuat kasih itu gampang. Oh, itu sulit. Mampukah engkau mengasihi musuhmu? Mampukah engkau berbuat baik kepada orang yang membenci engkau? Itu sulit. Mampukah engkau memberkati kepada orang yang telah mengutuk dirimu? Itu tantangan-tantangan yang harus kita terima, saudara-saudari. Itu makanya memikul salib itu berat. Dia tidak dipegang seperti ini, seperti gelas begini, dia gampang dipegang. Bukan. Salib dia dipikul di pundak kita, maka kita harus sampai menunduk. Begitu berat ya penderitaan Yesus. Dia memikul kayu salib itu. Seperti itulah kita. Ajak Yesus semua, sangkal dirimu. Ketika kita mau menyangkal diri, Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di gereja, saudara-saudara sekalian, kita sudah harus menanyakan, Tuhan, apa kehendak-Mu? Yang tadinya semua tindakan kita, semua ucapan kita, semua pikiran kita itu berdasarkan pada diri kita. Sekarang kalau kita mau menyangkal diri, semua tindakan kita, semua ucapan kita, semua pikiran kita, semua yang ada dalam hati kita itu berdasarkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupku. Jika ada keinginanmu, keinginanku yang melawan keinginan Tuhan, sangkal dirimu. Lebih baik saya mengiyakan keinginan Tuhan daripada saya menginginkan keinginanku, kalau itu toh melawan keinginan Tuhan. Itu sebabnya di buku yang kita mengatakan dadaau guru diau be
Yesus do napuna au. Dada au guru diau be, bukan aku lagi menjadi guru di padaku. Ale Yesus ido guru diau. Yesus itulah sekarang yang menjadi panutanku. Yesus itulah sekarang yang menjadi nakodaku. Yesus itulah sekarang menjadi raja dalam pikiranku, dalam hatiku. Yesus itulah yang menjadi pengendali dalam hidupku ini. Sehingga apa yang aku katakan, apa yang aku pikirkan, apa yang aku perbuat, aku harus bertanya dulu, Tuhan, kita guru di Homa. Tetapi Petrus ternyata tidak suka akan pernyataan Yesus. Lihatlah, ketika Yesus mengatakan anak manusia harus dibunuh, Petrus menarik Yesus. Ditegur Yesus itu. Kok berani ya murid menegur gurunya ya? Petrus itu murid, Sisean, Matetes. Tapi kok berani-berani dia menegur Yesus, gurunya. Karena apa? Karena pikiran Petrus tidak sama dengan pikiran Yesus. Pikiran Petrus itu mengatakan Mesias itu tidak mungkin kalah. Karena Mesias itu adalah pahlawan perang yang pasti menang. Itu pikiran Petrus yang dikuasai oleh pikiran keyahudian. Tapi justru Yesus mengatakan, anak manusia, Mesias itu harus mati dan bangkit pada hari ketiga. Di sini Petrus seolah-olah sebagai sahabat yang baik, kok begitu kok ngomong Yesus? Tetapi sebenarnya Petrus mau menggagalkan misi Yesus. Bayangkan, Petrus dipakai iblis untuk menggagalkan tujuan Yesus datang ke dunia ini. Hati-hati, ternyata iblis bisa memakai siapa saja untuk menggagalkan kita dekat kepada Tuhan. Sebab Yesus mengatakan, enyahlah kau iblis. Saya tunjukin. Sorry. Enyahlah kau iblis, kan begitu. Hati-hati saudara-saudara, iblis bisa pakai siapa saja, bahkan murid Yesus sendiri pun dipakai iblis menggagalkan rencana Yesus. Hati-hati, kalau tidak kuat imanmu, iblis bisa menggagalkan rencanamu, iblis bisa menjatuhkan imanmu. Kalau kita berusaha dekat dengan Allah, iblis bisa pakai siapa saja untuk menggagalkan, menjauhkan kita daripada Tuhan. Caranya supaya kita kuat dan kita menang melawan iblis, dekatlah kepada Allahmu. Supaya kita mampu untuk mencerna, untuk memikirkan, dan untuk melihat dengan jeli dan berhikmat. Inikah Tuhan ajakanmu atau ajakan iblis? Kalau dia ajakan itu mau menggagalkan kita dekat dengan Tuhan, berarti itu bukan dari Tuhan. Hati-hati, saya katakan tadi, iblis bisa pakai siapa saja untuk menggagalkan engkau dekat dengan Allah. Lalu apa respon Yesus kepada si Petrus? Ia memarahi Petrus. Yesus memarahi Petrus. Tadi Petrus menegur Yesus. Menegur, memarahi ini dalam kata Yunaninya sama. Menegur, memarahi dalam bahasa Yunani sama-sama dipakai ini. Bisa artinya menegur, bisa artinya memarahi. Ketika Petrus menegur Yesus, itu sama artinya dengan ketika Yesus memarahi Petrus. Saudara-saudara, sering sekali hidup kita juga seperti Petrus, mau menegur Yesus dalam artian yang negatif. Banyak orang Kristen yang berungut-ungut, yang menyalahkan Yesus, di situ dia sebenarnya sudah memarahi Yesus. Sama seperti Petrus. Dia seorang murid tapi berani-beraninya dia memarahi Yesus.
Kita adalah anak-anak Tuhan, tapi kita berani-berani sekali kita memarahi Tuhan kita itu. Atong pasoma ungut-ungut mi. Hentikanlah ungut-ungut saudara. Hentikan sekarang ungut-ungut saudara. Lihat betapa baiknya Tuhan itu tahu apa keperluanmu, apa kebutuhanmu, bukan kepentinganmu. Tuhan tahu apa kebutuhanmu yang paling engkau butuhkan. Tuhan lebih tahu daripada dirimu sendiri. Sebabnya pasoma aka ungut-ungut. Mulailah bersyukur. Dokma mau lihat. Coba pikirkan Bapak Ibu Saudara-saudara, berapa kali sekarang hari ini kita sudah bersyukur kepada Tuhan? Sudah berapa kali kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan? Sudah berapa kali? Coba hitung. Jangan-jangan belum pernah saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan pada pagi tadi. Atikna pitur dungu doau, tongoni pitur martapian, icat tu gereja, alai dakke mandok molet itu Tuhani. Atikna songoni do peau. Berapa kali saudara mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan di hari Sabtu kemarin? Coba hitung berapa kali. Lebih banyak mana? Ungut-ungut saya atau ucapkan terima kasih saya kepada Tuhan? Lebih banyak mana? Kalau masih lebih banyak ungut-ungutmu kepada Tuhan, ubahlah itu. Perbanyaklah mengucap syukur. Perbanyaklah mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Biar sehat hidup kita ini. Saudara-saudara, yang terakhir karena sudah jam 10:05. Siapa yang malu mengaku Yesus sebagai Tuhan, kelak nanti Yesus juga akan malu mengakui dia, kan begitu. Di ayat 38. Jadi janganlah malu menjadi orang Kristen. Kalau saudara Kristen, katakan Kristen. Jangan malu kalau saudara berpihak kepada Allah. Jangan malu kalau saudara berpihak kepada kebenaran Tuhan. Apa yang benar menurut kehendak Tuhan katakan, tunjukkan, nampakkan itu. Jangan malu. Bersyukurlah kalau sampai sekarang Tuhan memilih kita menjadi Kristen. Bersyukurlah. Bersyukurlah kalau sampai pada detik ini Tuhan mengasihani kita karena kita adalah anak-anaknya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang maha baik yang memberkati kehidupan kami. Kami diingatkan untuk memikul salib, menyangkal diri, dan ikut kepada Tuhan. Memang benar kalau berbuat baik itu sangat sulit. Tapi kami yakin kesulitan apapun itu untuk melakukan perbuatan baik kepada orang-orang yang mengasihi kami dan kepada orang-orang yang tidak mengasihi kami harus berbuat baik. Itulah salib yang harus kami pikul. Itulah penderitaan yang harus kami hadapi. Karena Tuhanlah yang menguatkan kami, dan Tuhan sudah lebih dulu menderita di kayu salib untuk dosa-dosa kami. Tuhan, ajarkan kami untuk setia bersaksi bahwasannya kami adalah orang Kristen tengah-tengah kehidupan kami, agar kami berani untuk melakukan yang terbaik demi nama Tuhan. Lihatlah jemaatmu yang beribadah pada saat ini di gereja dan beribadah online di rumah. Kasihanilah kehidupan kami Tuhan, jangan tinggalkan kami. Kuatkan iman kami saat kami lemah. Banyak pergumulan yang kami hadapi di rumah tangga, di pekerjaan, di kesehatan. Banyak tantangan yang akan kami hadapi besok jika kami beraktivitas seperti biasa. Tolong Tuhan, tolong pegang tangan kami agar kami tidak goyah. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, kuasai mulut kami,
supaya semua berkenan hanya untuk Tuhan. Kami tidak lagi memikirkan apa kesenangan kami, kepentingan kami, tapi kami memikirkan apa yang Tuhan inginkan supaya kami katakan, supaya kami perbuat, supaya kami pikirkan. Tuhan, seluruh pekerjaan jemaat HKBP Tamarunang dan mereka yang ikut ibadah dalam online ini, Tuhanlah yang berkati, Tuhanlah yang menyertai, Tuhanlah yang memberikan berkat kepada mereka. Pada jemaat yang sedang sakit, in Borussia Nipar, kasihanilah kehidupannya. Tuhanlah kiranya yang menguatkan dan menyembuhkan. Pada jemaatmu yang berulang tahun kelahiran ini, Tuhanlah kiranya tetap beserta dengan mereka. Umur yang baru, berikan kesehatan. Tuhan yang baik, kami juga bersyukur pada jemaatmu yang sudah memberikan persembahan tahun atau bulanan, ucapan syukur Hamauliatheon gereja ini, dan untuk peralatan tim multimedia dan perpuluhan. Kiranya Engkau berkati kepada jemaatmu yang telah memberikan perhatiannya kepada gereja, baik material maupun moral. Kasih karunia Tuhanlah yang beserta dengan hidup mereka. Panitia pesta ulang tahun dan pesta panen yang sudah bekerja, Tuhan, kami mendoakan seluruh kepanitiaan yang sudah dibentuk. Hanya mereka bekerja dengan kuasa yang daripada Tuhan. Banyak pekerjaan mereka. Mereka harus membagi waktu untuk keluarga, bagi waktu untuk pekerjaan di kantor, membagi waktu untuk kegiatan pelayanan di gereja. Berikan hikmat, berikan kesehatan daripada Tuhan. Biarlah semua yang telah direncanakan oleh para panitia ini bisa berjalan dengan baik. Kami Parhalado dan jemaat mendukung kegiatan panitia. Tuhan, lihatlah negara kami. Kasihanilah negara ini. Kasihanilah wilayah kami, tempat kami berdiam, tempat kami tinggal, tempat kami bekerja. Yakin para pimpinan wilayah dan negara kami ini diberikan hikmat daripada Tuhan. Tuhan yang baik, doa, seruan dan permohonan kami. Kiranya Tuhan menjawab pergumulan kami, menjawab doa kami, jawab kerinduan kami. Biarlah itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 695, dimulai dari ayat 1 dan seterusnya, sambil mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk operasional gereja kita. Aku milikmu Yesus Tuhanku.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Horas, salam sehat untuk kita semua.